Konseling rasional emotif behavior therapy atau Rational Emotive Behavior Therapy atau RBT adalah salah satu bentuk konseling aktif direktif yang menyerupai proses pendidikan dan pengajaran dengan mempertahankan dimensi pikiran daripada perasaan. Rational Emotive Behavior Therapy juga merupakan salah satu psikoterapi yang dapat diberikan pada klien yang mudah merasakan kecemasan. Dengan tujuan umumnya adalah untuk mengurangi keyakinan irasional dan menguatkan keyakinan yang rasional yang dapat efektif pada dirinya maupun terhadap orang lain melalui pembelajaran dan latihan kognitif, emosi, dan perilaku. Dengan demikian, diharapkan klien yang mudah merasakan kecemasan, yang juga mempunyai keyakinan yang tidak rasional, akan mampu memiliki emosi dan perilaku yang sehat. Teori RBT dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955 yang mulanya dikenal sebagai terapi rasional, lalu ia mengubahnya menjadi Rational Emotive Therapy atau RET. Terapi ini memberikan penekanan terhadap hubungan antara kognisi, emosi, dan tingkah laku, yang ketiganya saling memengaruhi satu sama lain. Selain itu, terapi ini juga mengaitkan antara pemikiran tidak rasional dengan permasalahan emosi manusia, serta mengetengahkan pendapat bahwa manusia mempunyai pilihan untuk terus menyumbang kepada permasalahan yang dihadapi atau mengambil langkah untuk menghentikan proses permasalahan itu. Pada 1993, Ellis mengubah nama Rational Emotive Therapy menjadi Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Rasional di sini memiliki maksud kognisi yang efektif dalam membantu diri daripada kognisi yang sekedar valid secara empiris maupun logis. Kata kognitif yang ia gunakan sejak awal, banyak orang membatasi secara sempit kata rasional yang mengandung maksud intelektual atau logis empiris. Terapi REB sering digunakan oleh para konselor di Amerika Serikat dalam mengatasi masalah individu. Sejalan dengan hal itu, studi lain yang dilakukan oleh Albert Ellis sebagai penggagas pendekatan ini menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh konselinya. Teknik REBT atau Rational Emotive Behavior dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu ada teknik kognitif, teknik imagery, dan teknik behavior. Nah, menurut Komalasari di tahun 2011, teknik-teknik dalam REBT itu diantaranya yang pertama ada teknik kognitif yang meliputi dispute kognitif atau cognitive disputation. Yaitu usaha untuk mengubah keyakinan irasional konseli melalui philosophical persuasion, didactic presentation, Socratic dialog, vicarious experiences, dan berbagai ekspresi verbal lainnya. Lalu teknik untuk melakukan cognitive disputation adalah dengan questioning atau bertanya. Lalu yang kedua itu ada analisis rasional atau rational analysis, yaitu teknik untuk mengajarkan konseli bagaimana membuka dan mendebatkan keyakinan yang irasional. Yang ketiga itu ada dispute standard ganda atau double standard disputation, yaitu mengajarkan konseli melihat dirinya memiliki standar ganda tentang dirinya, orang lain, dan juga lingkungan sekitar dari konseli. Yang keempat ini ada skala katastrofi atau catastrophe scale, yaitu membuat proporsi tentang peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Nah, misalnya dari 100% buatlah presentase peristiwa yang menyakitkan. Urutkan juga dari yang paling tinggi presentasinya sampai yang paling rendah presentasenya. Lalu ada Devil's Advocate atau Rational Role Reversal, yaitu meminta konseli untuk memainkan peran yang memiliki keyakinan rasional sementara, lalu konselor memainkan peran menjadi konseli yang punya pemikiran yang irasional. Lalu konseli melawan keyakinan irasional konselor dengan keyakinan rasional yang diverbalisasikan. Lalu yang keenam itu ada membuat frame ulang atau reframing, yaitu mengevaluasi kembali hal-hal yang mengecewakan dan tidak menyenangkan dengan mengubah frame dari pola pikirnya konseli. Nah, teknik yang kedua ini adalah teknik imagery yang meliputi dispute imagination, yaitu strategi imaginal disputation yang melibatkan penggunaan imagery. Nah, setelah dispute secara verbal, konselor meminta konseli untuk membayangkan dirinya kembali kepada situasi yang menjadi masalah dan melibatkan emosinya yang telah berubah. Lalu bila konselor setuju, maka konselor meminta konseli untuk mengatakan kepada dirinya sendiri sebagai individu yang berpikir rasional. Maka bila belum, pikiran irasional itu masih ada di dirinya konseli. Yang kedua ini ada kartu kontrol emosional atau the emotional control card,
atau ECC, yaitu alat yang dapat membantu konseling menguatkan dan memperluas praktik rasional emotif behavior atau REBT. Alat ini berisi dua kategori perasaan paralel, yaitu perasaan yang tidak seharusnya atau yang merusak diri, dan juga perasaan yang sesuai dan tidak merusak diri, jadi keterbalikan. Lalu yang ketiga ada proyeksi waktu atau time projection, yaitu meminta konseli untuk memvisualisasikan kejadian yang tidak menyenangkan ketika kejadian itu terjadi. Setelah itu membayangkan bagaimana seminggu kemudian, sebulan kemudian, 6 bulan kemudian, setahun kemudian, dan tahun-tahun selanjutnya. Lalu bagaimana konseli merasakan perbedaan tiap waktu yang konseli bayangkan. Lalu, konseli juga membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan beradaptasi. Yang keempat ini ada teknik melebih-lebihkan, yaitu konselor meminta konseli membayangkan kejadian yang menyakitkan atau kejadian yang paling menakutkan, kemudian dilebih-lebihkan pada taraf yang paling tinggi. Nah, tujuannya agar konseli dapat mengontrol ketakutannya. Lalu untuk teknik yang ketiga itu adalah teknik behavioral, yaitu dispute tingkah laku atau behavioral disputation, yaitu memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengalami kejadian yang menyebabkan konselinya ini berpikir secara irasional dan juga melawan keyakinannya tersebut. Yang kedua ini ada bermain peran atau role playing, yaitu dengan bantuan konselor, konseli melakukan role playing tingkah laku baru yang sesuai dengan keyakinannya yang rasional. Lalu yang ketiga ini ada peran rasional terbalik atau rational role reversal, yaitu meminta konseli untuk memainkan peran yang memiliki keyakinan irasional, begitu juga sebaliknya. Lalu yang keempat ini ada pengalaman langsung, yaitu konseli sengaja memasuki situasi yang paling menakutkan. Nah, proses ini dilakukan melalui perencanaan tentunya dan penerapan keterampilan mengatasi masalah yang dilakukan oleh konselor kepada konseli. Yang kelima, ada menyerang masa lalu atau shame attacking, yaitu melakukan konfrontasi terhadap ketakutan untuk malu dengan secara sengaja bertingkah laku yang memalukan dan mengundang ketidaksetujuan dari lingkungan sekitar. Biasanya melakukan hal-hal yang jahat dan tidak diterima oleh lingkungan sekitar. Nah, dalam hal ini konseli diajarkan mengelola dan mengantisipasi perasaan malunya itu. Yang keenam ini ada pekerjaan rumah, yaitu teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan juga menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola tingkah laku yang diharapkan oleh konseli dan konselornya. Dengan tugas rumah yang diberikan, konseli diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan ide-ide dan perasaan-perasaan yang tidak rasional atau irasional dan juga tentunya yang tidak logis. Mempelajari bahan-bahan tertentu yang ditugaskan untuk mengubah aspek-aspek kognisinya yang salah atau yang keliru. Lalu mengadakan latihan-latihan tertentu berdasarkan dengan tugas yang konselor berikan kepada konseli. Selanjutnya terdapat fungsi dari teknik konseling dengan REBT, yaitu untuk mengurangi keyakinan irasional dan menguatkan keyakinan yang rasional yang dapat efektif pada dirinya maupun terhadap orang lain melalui pembelajaran dan latihan kognitif, emosi, dan perilaku. Serta terdapat beberapa tujuan dari teknik REBT, yaitu yang pertama adalah tujuan umum untuk membantu pasangan agar mampu mencegah terjadinya masalah yang dapat mengganggu rumah tangga. Yang kedua adalah untuk pasangan yang sedang mengalami masalah rumah tangga, konseling diharapkan mampu untuk membuat pasangan tersebut mengatasi masalahnya sendiri. Untuk pasangan yang sedang di tahap rehabilitasi, konseling diharapkan mampu membuat hubungan mereka menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Lalu terdapat tujuan khusus yang di mana konselor menjadi perantara atau menjadi pihak yang netral untuk membantu pasangan menemukan solusi untuk menghindari potensi perceraian. Untuk sesi pertama, konselor dan konseli akan membangun raport yang baik dan juga melakukan perkenalan di awal. Konselor juga harus membangun kesan pertama yang baik, rasa aman, dan juga rasa percaya kepada konseli agar konseli dapat menceritakan permasalahannya dengan terbuka. Untuk sesi kedua, konselor akan mencoba menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh konseli, tapi dengan pertanyaan yang terbuka dan bukan pertanyaan yang mendalam, karena ada kemungkinan konseli masih bingung untuk menceritakan permasalahan secara mendalam kepada konselor. Pada sesi ketiga, konseli akan mulai menceritakan permasalahan yang ia alami secara mendalam. Tidak hanya itu, konselor juga akan memberikan afirmasi atau kata-kata positif kepada konseli. Kalau hal ini dilakukan agar konseli bisa mengembalikan kepercayaan dirinya
Dan konselor akan memberikan juga penguatan terhadap konseli terkait menjalin kembali hubungan yang telah dibina oleh konseli sebelumnya. Pada sesi keempat, konselor akan melakukan evaluasi kembali terkait self-esteem serta bagaimana konseli mulai membina kembali hubungan dengan lingkungan sekitar. Serta konselor juga akan mengganti pemikiran yang sifatnya irasional menjadi rasional, dan diharapkan konseli mampu untuk menjalani kehidupannya dengan lebih percaya diri dan dapat membangun kembali hubungan dengan keluarga dan pertemanannya. Hal ini dikarenakan konselor berharap agar konseli dapat menjalani hubungan yang lebih baik dengan dapat menerima kekurangan dari dalam diri, serta kepercayaan diri subjek diharapkan juga dapat meningkat.